Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kunjungan industri dan pengolahan makanan bioteknologi sederhana yang saya lakukan sendiri. Dimana saya Miftahul Janah, NIM 18231019 dari kelas IPA B. Dimana saya mengolah makanan bioteknologi sederhana, yaitu mengambil pengolahan tape singkong. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu industri kunjungan kelompok kami, di mana kami mengambil industri rumah makan. Kami ada 7 orang. Yang pertama rumah makan Roza yang terletak di Jambi, Kayuaro, di mana dikunjungi oleh Ilda Elmonda. Yang kedua rumah makan Rina Rini 3, yaitu yang mengunjungi saya sendiri, yaitu Miftahul Janah. Yang ketiga rumah makan Saung Minang yang dikunjungi oleh Melia Amrianti, yaitu letaknya di Palembang. Yang keempat rumah makan Ani, yaitu di Medan, namanya yang mengunjungi Nofrida. Lalu selanjutnya rumah makan Elok yang mengunjungi Yolanda Amalia, di mana tempatnya di Kayu Tanam. Yang selanjutnya ada pecel lele Lamongan yang mengunjungi Wilda Hayati. Dan yang terakhir ada pecel lele Barokah yang mengunjungi yaitu Sofia Yanti. Nah, selanjutnya itu ada profil rumah makan, dimana profil rumah makannya itu pada rumah makan Roza itu dibuka pada jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, pada rumah makan Rina Rini 3 itu bukanya jam 10 sampai jam 23. Rumah makan Saung Minang bukanya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Rumah makan Ani yaitu di Medan itu bukanya jam 9 sampai jam 10 malam. Rumah makan Elok yang terletak di Patamuan itu bukanya jam 9 sampai jam 9 malam. Lalu pecel lele Lamongan yang terletak di Marapalam, yaitu Simpang Haru, Padang Timur. Nah, ini nih bukanya jam 4 sore sampai jam 1 malam. Dan pecel lele Barokah itu terletak di Pasaman, bukanya itu jam 12 siang sampai jam 12 malam. Selanjutnya, hasil laporan yang kami kunjungi yaitu yang pertama pewawancaranya dari Ilda Elmonda, di mana hasil yang didapatkan oleh Ilda Elmonda dalam pengolahan limbah organiknya itu dibuang di sungai, sedangkan pengolahan limbah anorganiknya itu ditampung lalu dibuang dengan menggunakan jasa mobil sampah. Dan dalam pembuangan bekas air cuci piringnya itu atau air sabunnya dibuang di saluran air pada sungai. Dan yang kedua yaitu pewawancaranya Miftahul Janah, saya sendiri, dimana pengolahan limbah organiknya itu dikumpulkannya lalu diberikan kepada peternak terdekat di dekat rumah makan itu. Dan pengolahan limbah anorganiknya itu dikumpul pada satu ember lalu dibakar. Nah, pada pembuangan bekas air cucinya itu dibuang ke got-got yang dekat rumah makan. Nah, pada pewawancara ketiga Melia Amrianti, dimana ini terletak di Palembang, dia melakukan limbah organiknya itu diuraikan oleh bakteri. Nah, pengolahan limbah anorganiknya itu ditampung lalu diangkut oleh jasa mobil sampah. Dan yang pembuang bekas airnya itu dibuang ke air sungai. Nah,
Yang Nofrida pada pengolahan limbah organiknya itu diberikan ke peternak juga, sama dengan Miftah tadi. Lalu pengolahan limbah anorganiknya itu dibuang ke tempat sampah, lalu dibuang ke sungai. Dan pembuangan bekas air cuci piringnya itu disalurkan ke sungai juga. Dan pada pengolahan limbah Yolanda Melia, di mana sampah organiknya itu dikumpul pada sebuah lubang yang digali khusus untuk membuang sampah organik. Dan pengolahan limbah anorganiknya itu ditampung lalu diangkut ke jasa mobil sampah. Dan pembuangan airnya itu dibuang ke saluran yang sudah digali. Dan di Wilda, sampah organiknya itu dikumpulkan lalu ada jasa sampah yang menjemputnya. Kalau pengolahan limbah anorganiknya itu ditampung lalu dibakar sendiri. Dan pada pembuangan bekas air cuci piringnya itu dibuang ke got. Selanjutnya Sofia, di mana pengolahan limbah organiknya itu dikumpulkan pada sebuah lubang yang digali khusus untuk membuang sampah organiknya. Dan pengolahan limbah anorganiknya itu dibuang ke tempat sampah umum yang sudah disediakan oleh masyarakat. Dan pembuangan bekas air cuci piringnya itu dibuang ke tempat tanah yang dimana tempat cuci piring dalam satu ember. Selanjutnya pembahasan dan kesimpulannya, di mana dari hasil kunjungan industri yang kami kunjungi ini, kami dari rumah makan ini di berbagai daerah ini, maka dapat ditarik dari kesimpulannya bahwa limbah yang dihasilkan dari sisa makanan, baik itu organik maupun anorganik tersebut, tidak dikelola dengan semestinya atau tidak baik, di mana dapat mencemari lingkungan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya kurangnya ilmu pengetahuan tentang pengolahan limbah yang benar serta dampak-dampak negatif yang ditimpa oleh mereka sendiri, dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Nah, dari kunjungan industri yang kami lakukan ini, dari tempat yang berbeda, dari provinsi yang berbeda, hanya 30% yang menerapkan untuk mengelolanya sampah-sampah organik maupun sampah anorganik, karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat untuk mengolah limbah-limbah tersebut, dan tidak adanya peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah lampiran kunjungan industri rumah makan kami dari berbagai tempat. Inilah lampirannya. Selanjutnya yang kedua, pembuatan tape singkong, di mana tape singkong ini adalah tapa yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Lalu pembuatan tape ini melibatkan umbi singkong sebagai substratnya dan ragi tapai yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Dan pada dasarnya tape ini adalah makanan yang matang setelah melalui proses dikukus dan direbus. Berikut ini adalah alat dan bahannya. Yang pertama alat, yaitu pisau, panci, ember, kain lap, kompor, penyaring, piring, sendok, garpu, dan wadah penyimpanan. Lalu bahannya itu 1,5 kg singkong, 3 butir ragi, daun pisang. Selanjutnya langkah percobaan, di mana langkah percobaan yang pertama yaitu kita kupas kulit singkongnya itu dulu dan potong sesuai selera dan dicuci hingga bersih lalu ditiriskan. Setelah itu rebus singkongnya itu dengan sedikit air dengan tingkat kematangan yang setengah masak. Lalu ditiriskan, yang telah direbus tadi ditiriskan hingga tunggu benar-benar kering dan dingin. Setelah dingin, haluskan ragi lalu letakkan singkong itu di atas daun pisang dan taburi dengan ragi secara merata.
Lalu dibungkus singkong itu yang telah ditabur itu dengan ragi. Masukkan singkong yang dalam wadah penyimpanan itu yang telah dilapisi oleh daun pisang. Lalu tutup secara merapat dan simpan di tempat yang aman dan tunggu 2-3 hari. Setelah 2-3 hari, tape dapat disajikan dan dapat dimakan bersama keluarga. Baik, selanjutnya ini adalah lampiran pembuatan tape singkong. Terima kasih.